Setelah kita iman pada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada wahid, wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Nah, ini dalam teks ayat ini pakai iqamah, mendirikan, bukan ya'maluna shalah, mengerjakan salat, tapi mendirikan salat. Ya, Ustaz. Ayo, monggo nasihat pertama tentang apa saja yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Nah, ini juga berhubungan dengan apa yang sebelumnya kita bicarakan, Ustaz. Ya. Tentang beriman, tentang 6 perkara hal. Pada dasarnya memang sederhana ya. Kalau mau dikatakan beriman itu kan cukup percaya dengan 6 perkara itu udah selesai. Gitu. Selesai. Tapi ini apa yang harus dilakukan ini, Ustaz? Ya. Yang dilakukan selain apa percaya dengan 6 perkara itu. Ya. Saya Jalani memulai kitab Futuhul Ghaib ini dengan nasihat pertama dengan lafadz al-maqalah al-ula fima la budda likulli mu'min. Nasihat pertama, apa saja yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Nanti orang beriman itu rukunnya ada 6 tadi. Okay. Nah, itu harus kita yakini karena hukumnya wajib. Okay. Kemudian Syaikhul Jalani menjelaskan la budda likulli mu'min fi sa'iri ahwalihi min salasati asya. Setiap orang yang beriman itu di seluruh keadaan hidupnya hendaknya tidak terlepas dari 3 hal ini. Setelah beriman pada Allah, meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Maha Agung. Okay. Itu melaksanakan 3 hal ini. Yang pertama adalah amrun yang tasiluhu, melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Oh iya pasti itu. Iya. Aku kok. Iya, pasti harus kita laksanakan. Iya. Yang kedua adalah yastanibu, menjauhi seluruh larangannya. Apa yang dilarang oleh Allah itu harus kita jauhi. Yang ketiga adalah waqadun yardabi, takdir yang harus kita senantiasa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa Syaikhul Qadir Jalani menjelaskan ini? Karena setiap orang iman itu harus melaksanakan perintah Allah. Nah, iman itu adalah termasuk amalul qalbi, perbuatan hati, yang bisa melihat Allah sebagai Tuhan kita dan malaikat yang mencatat. Itu yang tampak saja, yang dalam hati hanya Allah yang tahu. Oh iya. Itu disebut amalul qalbi atau rukun iman. Iya. Ilmu yang menjelaskan rukun iman itu namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, kalau di pesantren itu namanya ilmu akidah, tauhid. Oh iya. Ya, atau akidah, ya kan? Iya. Lebih di masuk pertama pasti diajari tauhid itu. Akidah awam. Ya, itu awam. Yang nandoman itu. Iya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Itu. Iya. Kalau rukun Islam? Rukun Islam, ya ini. Iman itu adalah a'malul qalb, perbuatan hati. Kalau rukun Islam itu a'malul jawarih, perbuatan yang badan, tubuh jasad. Kita, badan kita, jasad kita gitu. Yang tampak dilihat oleh manusia yang lain dan makhluk lain. Rukun Islam itu adalah a'malul jawarih, perbuatan tubuh kita, jasad kita. Walaupun kita beribadah, beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, tetapi iman kita itu perlu bukti. Bukti yang tampak. Kata ulama fikih, nahnu nahkumu bil dawahir, la nahkumu bil bawatin. Kami menghukumi itu yang tampak saja secara dohir. Yang tampak apa? Itu minimal rukun Islam yang ada 5. Arkanul Islam khamsatun. Rukun 5 adalah 5. Syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat. Ya Allah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu yang wajib kita lakukan. Dan ini yang dimaksud Syaikhul Qadir Jailani. Ini yang pertama. Laksanakan perintah Allah Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud rukun Islam itu.
Iya. Rukun Islam ini kalau kita pelajari itu perinciannya itu di ilmu fikih hukum Islam. Iya. Jadi tadi rukun iman itu tasawuf, tauhid sama akidah. Ya. Rukun Islam itu ilmu fikih. Iya. Bagaimana cara sholat, kalau di kitab-kitab fikih Fardhu Qorib itu biasanya anwaul miyah, macam-macam air, bagaimana wudu, sholat, kemudian seperti sekarang bagaimana puasa, zakat, iktikaf, haji. Setelah haji selesai, muamalah, bagaimana interaksi, mana yang halal, mana yang haram, kemudian hukum waris, hukum jual beli, kemudian hukum hakim dan selanjutnya. Itu sudah ditulis oleh para ulama fikih dalam kitab fikih-fikihnya. Salah satunya ini Tuhfatul Muhtaj. Ini kitab fikih madzhab Syafi'i. Majilid. Karya Imam Syafi'i. Ibnu Hajar Asqalani, madhabnya Imam Syafi'i. Enggak. Ini Tuhfatul Muhtaj dari Ibnu Hajar bukan Al-Asqalani, Al-Haytami. Ibnu Hajar ada dua, Ibnu Hajar Asqalani sama Al-Haytami. Kalau ini Al-Haytami ini ulama fikih. Kalau Al-Asqalani itu ulama hadis. Iya. Oke. Nah, kita lanjut ke yang kedua tadi, Zat. Iya. Yang pertama, laku seorang yang beriman itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Iya. Gitu. Yang kedua, meninggalkan segala larangannya. Iya. Meninggalkan segala, ya itu memang berhubungan dengan imannya seseorang gitu. Ya. Ya, orang yang imannya kuat itu pasti melaksanakan ini. Ya. Iman dalam hati. Bagaimana cara mengetahui iman itu kuat atau tidak? Ya itu. Kalau dia betul-betul menjalankan perintah Allah, nah itu minimal rukun Islam itu yang ada 5. Syahadat pasti kalau Islam. Sholat. Maka kembali ke surat Baqarah tadi. Setelah kita iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada wajib, wa yuqimunas sholah. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, ini dalam teks ayat ini pakai iqamah, mendirikan, bukan ya'maluna sholah, mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Ibarat mendirikan bangunan, seperti bangunan ini pasti didirikan. Iya. Harus dihitung dengan cermat, bertahan sampai berapa tahun. Iya. Nah, itu. Kalau enggak itu kan nanti roboh. Iya. Pondasinya juga harus kuat. Iya, semuanya harus kuat kan gitu. Ya. Jadi iman ibarat pondasi yang kelihatan. Itu. Iya. Jadi iman itu ibarat pondasi. Yang nggak lihat tapi penting, sangat penting. Kalau imannya kuat, nanti dibangun seberapa tinggi pun, hotel yang seperti Burj Khalifa yang di Dubai itu kalau pondasi kuat, ya, nanti akan kokoh juga gitu. Oh iya, berarti bahkan pemilihan kata makna itu mendirikan, bukan melaksanakan. Ya Allah. Dan kalau yang ketiga ini kan harus ridho dengan perbuatan Allah Ta'ala, berhubungan dengan iman yang keenam. Iman yang keenam. Takdir suka atau cocok dengan sukarela, ridho terhadap seluruh takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi kita telah mengkaji qada dan qadar atau takdir itu bedanya itu. Aslinya banyak pendapat. Kalau kita mempelajari hukum Islam secara mendalam itu banyak pendapat. Tapi kita ambil yang pendapat yang terbaik. Qada itu adalah tadi planningnya Allah yang di Lauhul Mahfuz. Takdir apa yang terjadi seperti kita sekarang takdirnya Allah kita ngaji saat ini. Nah, itu takdir. Nah, itu takdir namanya. Jadi kalau Allah sudah memutuskan itu atas satu kota jalani, hendaknya kita ridho bihi, ridho terhadap takdir tersebut. Hendaknya setiap orang yang beriman, kalau dia betul-betul beriman, dia harus seharusnya sebaiknya untuk ridho kepada Allah dengan seluruh takdirnya itu. Ya kembali tadi yang itu, yang husnudzon ke Gusti Allah, husnudzon juga ke makhluknya.
salah satu salah satu cara untuk husnudzon ke Gusti Allah adalah ya husnudzon ke makhluknya, ciptaannya gitu kan. Lah kok nang ciptaan ke ciptaan Gusti Allah aja kurang bisa husnudzon, apalagi ke Gusti Allah mungkin. Jadi termasuk ridha kepada Allah itu husnudzon. Cara kita bisa ridha itu husnudzon. Bagaimana bisa ridha kalau nggak husnudzon? Harus husnudzon dulu baru bisa ridha. Namanya ridha, husnudzon itu berada di ilmu tasawuf. Itu berada di lafaz ihsan. Jadi ada namanya rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Rukun ihsan lah. Pernah baca hadis di Arba'in Nawawi, malaikat Jibril yang berubah menjadi manusia. Iya. Saya pernah. Iya. Tapi ingatkan. Ya, kita sedikit. Ini ada hubungannya biar kita tahu secara ijmali, secara global tentang Islam itu apa itu. Dan Rasulullah saat itu duduk-duduk dengan sahabatnya. Mungkin kita akhiri dengan ini ya. Iya. Saat itu Rasulullah duduk-duduk dengan sahabatnya. Tiba-tiba ada orang yang putih, rambutnya hitam, ganteng itu, tampan, yang mana kayaknya orang ini bukan dari orang jauh, tapi nggak kenal, nggak ada yang kenal gitu. Kayak bukan dari orang jauh. Iya. Bukan dari perjalanan jauh. Kalau dulu kan nggak ada mobil, nggak ada. Kalau jauh kan kelihatan. Iya. Keringetnya. Iya. Apa debunya banyak. Iya. Tapi ini kok klincong, apa? Kinclong. Oh iya, kinclong. Bening. Ya. Kinclong tapi nggak ada yang kenal. Aneh kan? Sebelum ditanya itu langsung mendekat ke Rasulullah. Duduk langsung di depannya tanpa basa-basi. Gitu. Langsung. Ya Allah. Kemudian Rasul ditanya, mal Islam? Apa itu Islam? Itu Islam adalah antasyhadu alla ilaha illallah. Membaca syahadat, dua kalimat syahadat, kemudian antusolli, engkau sholat, kemudian zakat, antuzaki, antasumma, tahujja baitullah, wa antasumma Ramadan. Puasa Ramadan dan berhaji di Baitullah Mekah. Jadi rukun Islam ada 5. Jadi Islam itu adalah rukun Islam yang ada 5. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Itu. Tadi yang dimaksud amrun yang tasilu itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya salah satunya kelima itu. Iya. Kemudian iman. Apa itu iman? Ini ditanya lagi pada Rasulullah. Apa itu iman ya Rasulullah? Bukan ya Nabi Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, iman antuk minabillah. Engkau percaya pada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari kiamat dan qada dan takdirnya Allah Subhanahu. Lah, kalau ihsan tadi gimana? Ya. Ihsan pemuda itu tanya lagi pada Rasulullah. Nanti di akhir hadis itu diungkap pribadinya oleh Rasulullah bahwa itu adalah malaikat Jibril. Di akhir nanti. Di akhir cerita. Iya. Beliau tanya, malaikat Jibril ini tanya, ya Rasulullah, mal ihsan? Apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab, ihsan adalah anta abudallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau menyembah Allah dengan perasaan Allah itu ada. Yang engkau sembah itu ada. Iya. Merasakan kehadirannya. Wa illam takun tara fa innahu yara. Apabila engkau belum pikatan ini, belum bisa merasakannya, maka yakinlah bahwa engkau itu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan itu buah daripada iman dan Islam. Nah, ketika iman kita kuat, Islam kita kuat, kita akan beribadah kepada Allah seakan-akan kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kuat imannya, semakin kuat Islamnya, maka semakin besar ihsan kita, perasaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita belum merasakannya, maka ketahuilah bahwa kita itu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan ini adalah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dipelajari ulama,
diperinci menjadi ilmu tasawuf. Oh, begitu. Ya, iya. Ilmu tasawuf itu ilmu mengelola hati. Iya. Supaya bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pasti hadir. Tapi kita perlu latihan untuk perlu mengasahnya itu. Mengasahnya dengan ilmu tasawuf ini. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab ini. Kebanyakan kitab ini rukun tentang tauhid dan tentang tasawuf. Kalau fikihnya agak sedikit. Yang mendominasi, yang mayoritas adalah ilmu tasawuf sama tauhidnya itu. Karena kolaborasi. Iman itu adalah syaratnya, buahnya apa? Ihsan tadi. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Islam yang diceritakan oleh Rasulullah melalui pertanyaan Sayyidina Malaikat Jibril ini. Akhirnya Malaikat Jibril ini kembali lagi, hilang lagi. Nah, kemudian para sahabat tanya, Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, siapakah itu?" Penasaran ini, nggak ada angin, nggak ada apa kok. Tiba-tiba datang dan nanyanya itu luar biasa. Iya. Kemudian Rasul menjawab, orang itu adalah Malaikat Jibril yang mana mengajarkan kalian tentang agama kalian. Iya. Jadi kesimpulannya pagi hari ini, kesimpulannya saat ini, bukan pagi ya. Saat nasihat pertama ini. Di nasihat pertama ini. Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan tentang seharusnya setiap beriman, yang orang beriman itu harus minimal 6 rukun iman ini, dan lebih luasnya nanti di ilmu tauhid. Itu harus melaksanakan 3 hal ini. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ridho terhadap seluruh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu termasuk rukun Islam. Minimal kita melaksanakan 5 rukun Islam. Selebihnya nanti di kitab fikih. Yang mana yang sunnah, mana yang wajib dan seterusnya itu ada di kitab fikih. Ini kesimpulan saja. Kemudian ridho terhadap takdir Allah itu ada di kitab tasawuf. Seperti kitab Futuhul. Ini nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Abdul Qadir Jalani di nasihat-nasihat selanjutnya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Amin ya rabbal alamin.